Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sobat Investor Retail, channel yang membahas saham-saham yang berfundamental bagus dan membagikan dividen. Hari ini gue akan bahas TSPC, Tempo Scan, kuartal 3 2024. Pertama kali bahas TSPC itu sudah pernah dibahas pada Q2. Nah, di channel Sobat Investor Retail. Nah, TSPC itu sudah dibahas, bisa dicek di playlist di daftar saham pilihan di sini. Pada waktu itu TSPC dibahas pada tanggal 3 September 2024. Lalu sekarang bagaimana update-nya? Pada Q3 2023 EPS-nya 212 dan Q3 2024 241. Estimasi full year 2024 320, artinya naik 14% labanya itu. Ya, untuk TSPC itu naik 14%. Untuk DVR, kemudian dividennya itu sudah dibahas. Harga 3 September itu adalah 2.500, pertama kali membahas itu TSPC itu. Lalu bagaimana update-nya? Nah, kita lihat chartnya pada tanggal 13 November ya. Nah, pada tanggal 13 November harga sahamnya adalah 2.650 ya. Harga 13 November itu 2.650. Pada 3 September 2024 itu 2.500. Ya, jadi ada kenaikan di sini. Capital gain-nya ya. Nah, ini ya. Untuk harganya 13 November 2.650, artinya sudah ada capital gain-nya. Berapa kita hitung capital gain-nya? Nah, 2.500, sekarang 13 November 2.650. Berarti capital gain-nya 156%. Berarti sudah ada kenaikan 6%. Untuk capital gain itu naik turun ya, jadi hal biasa di bursa efek itu untuk capital gain itu naik turun. Yang menahannya harga itu adalah tentu dividennya. Dividennya itu adalah 6,4%. Jadi itu yang akan menahan harga saham itu. Dengan dividen 160, tidak mungkin kan TSPC, bisa saja tapi sangat tidak sulit gitu ya persentasenya. Kalau dibawa ke gocap misalkan, kalau dibawa ke gocap berarti dengan dividen 160 atau 150 300%. Ya, jadi dividen itu akan menahan harga suatu saat, dan cocok buat investor retail cocok di saham-saham yang ada dividennya ya. Kalau misalnya mau coba-coba di saham gorengan bisa aja, cuman resikonya tinggi ya. Karena retail itu punya waktunya sedikit untuk mantau bursa. Beda dengan pemodal besar yang mungkin punya banyak anak buah untuk memantau bursa. Kalau retail kan sedikit-sedikit ya waktunya. Jadi 13 November itu sudah ada capital gain-nya ya 150. Udah naik 6%.
Kalau 10 juta berarti udah dapat 600.000. Belum nanti dividennya. Dividennya itu berarti 6,4% di harga 1.500. Ya. Lalu bagaimana yang belum masuk? Nah, ini trading plan-nya ya, atau cara belinya. Untuk cara beli itu kan beda-beda ya tiap. Seperti video sebelumnya kan dikasih tahu berapa persen masuknya gitu ya untuk mendapatkan harga yang terbaik. Pada tanggal 13 November, gimana cara belinya? Kita lihat. Kalau tuh misalkan minat di TSPC itu, karena ini perusahaan market kapitalnya nggak terlalu besar, jadi gua saranin 10% aja ya. Beli harga di 2.650, 3%, 3% dari portofolio kan. Kalau dari 100 juta berarti 3 juta dulu di harga 2.650. Bisa menyesuaikan dengan portofolionya. Kalau 50 juta berarti dikali 3, berarti 1.500.000 dulu. Ya, jadi ini disclaimer on ya, ini hanya strategi gue pribadi gitu. Kalau mau dicoba juga boleh, enggak juga ya, enggak apa-apa. 2.520-an ini. Ini 2.515 di 4%. Jadi 2.510 aja lah. Nah, itu ya. Kalau mau lebih dikit juga nggak apa-apa. 4% ya. Berarti kalau portofolionya 100 juta berarti 4 juta. Kalau 50 juta berarti 5 kali 4 2 juta. Beli di harga 2.500 di 2.510. Kalau yang belum masuk gitu ya. Selanjutnya beli lagi di harga 2.400. Nah, di harga 2.400 di sini nih. Ya, supportnya di sini, supportnya 2.400. 2.400. Oh, ya, beri 2.400. Nah, di sini nih. 2014 3%. Jadi totalnya 10%. Karena TSPC itu kan bukan big bang ya. Jadi kalau gue sendiri di TSPC nggak lebih dari 10% dari portofolio. Nah, ini ya. Jadi di TSPC. Lalu sekali lagi gue akan bahas saham yang gorengan lah ya. Gorengan ini misalkan Pani ya. Seperti biasanya kalau Pani kalau mau nyoba ya silahkan gitu. Cuman kalau penasaran ya, cuman nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena yieldnya 0,3%. Dalam 5 hari terakhir itu udah negatif 6%. Dividennya 0,013%. Jadi kalau beli 1 juta di Pani, dividennya cuman 1.300 perak. Dividennya itu cuma 1.300 perak. Kalau beli di harga 15.850. Ya. Jadi ini gue sendiri akan beli Pani kalau harganya misalkan 50 ke bawah, karena EPS-nya itu cuman per estimasinya 40-50. Jadi harga wajarnya 400 atau 500. Ya, untuk Pani itu. Jadi risikonya agak besar juga. Cuman ya disclaimer on ya. Ini silahkan aja kalau mau coba-coba gitu. Terus tambahannya, misalkan lu yang nyangkut di BBRI atau di BMRI ya. Di BMRI misalkan nyangkut.
sekalipun beli di harga 7.000, dividennya sudah ada 5,5%. Ya, dan tahun depan BMRI itu ada kemungkinan dividennya 380-an gitu. Jadi yang beli di harga 7.000 juga ada pengamannya lah gitu, nggak deg-degan. Seandainya Bank Mandiri misalkan dibanting ke harga 6.000-an, tak ada dividennya kan, 380, nanti juga akan kembali ke fundamentalnya. Sangat sulit Bank Mandiri dibawa ke gocap. Dividennya aja estimasinya 380. Kalau dibanting ke gocap berarti 700% kalau pergi di harga 50 gitu. Sangat sulit Bank Mandiri dibawa ke 50 perak, kecuali ya krisis ekonomi atau ada perang nuklir gitu. Ya, jadi ya, channel ini hanya edukasi saja gitu ya. Silahkan dikaji sendiri gitu. Jadi sementara di TSPC 2006 udah ada capital gain-nya dan tinggal nunggu dividennya ya di TSPC itu. Selamat yang sudah merasakan capital gain-nya. Sekali lagi, capital gain itu naik turun ya. Cuman untuk retail baiknya ada yang dividennya. Kalau nggak ada dividennya boleh, tapi jangan kebanyakan. Silahkan aja uji nyali di saham-saham yang dividennya kecil gitu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video terupdate dari channel Sobat Investor Retail. Sampai jumpa lain waktu.